Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama kali kita dapat bersilaturahmi meskipun melalui media online, tapi semoga mudah-mudahan saja kita mendapatkan berkah dan manfaat. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita semua selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat Balaga Juha Dakwah, mengapa saya katakan sahabat Balaga Juha Dakwah? Karena dalam channel ini kita kasih judul channelnya itu yaitu Balaga Juha Dakwah, gitu. Kenapa Balaga Juha Dakwah? Ntar kita bahas bersama AA Ajhari. Mengapa ini namanya Balaga Juha Dakwah? Ntar kita bahas. Dan adapun seterusnya, alangkah baiknya marilah kita perkenalan dulu dengan saya, dengan AA Ajhari. Ya, meskipun saya udah ucapkan yang namanya AA Ajhari, tapi kan kita belum mengenal lebih jauh kepada AA ini gitu. Baiklah, dimulai dari saya dulu. Saya selaku moderator, nama saya Muhammad Basas. Alamat saya perlu di itu kan. Lanjut. Alamat saya dari Sadra, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, sekilas itu biografi, bukan biografi sih, pengenalan dari saya. Dan selanjutnya marilah kita persilahkan kepada Ajhari untuk memperkenalkan diri, ya. Dipersilahkan, A. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahad. Assalatu wassalamu ala man fis sama'i ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur itu hanya pantas dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah lah satu-satunya yang pantas untuk diberikan pujian dan pujaan. Selain Allah, itu tidak patut untuk dipuji dan dipuja. Salawat beserta salamnya semoga tercucur limpahkan terhadap paduka alam, panutan kita semua, penyelamat kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Al-Fakir Muhammad Khalid Ajhari. Tempat tanggal lahir ana yakni Lebak. Anak lahir di Kabupaten Lebak, tepatnya daerah salah satu daerah di Provinsi Banten. Adapun tanggal lahir anak itu sangatlah rahasia. Yang pasti saya masih berusia 25 tahun ke bawah. Dan adapun biografi mondok-mondok saya, alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada saya untuk menuntut ilmu dari lahir hingga sampai akhir hayat saya nanti. Adapun tolab ilmu saya yang pertama ialah dari anak punya abi anak pribadi. Yang kedua yang sudah pasti itu ialah umi anak, dari lahir sampai anak sekarang, bahkan sampai anak mati, beliau berdua lah yang akan menjadi guru abadi anak. Adapun yang menjadi asatid atau guru anak di kalangan pondok, yakni pertama Abuya Kiai Haji Afifuddin Ajhari, yang kedua ialah Al-Maghfurlah Syekhona Mama Kiai Haji Odin Dimyati, dan yang ketiga ialah Syekhona Mama Kiai Aceh Ali Mufti bin Syekhona Kiai Haji Odin Dimyati. Selebihnya saya pasrahkan lagi ke moderator. Oke, siap. Nah, jadi gini, A. Ini kita podcast gitu ya. Podcast ala-ala ya seadanya begitu. Namun tidak mengurangi rasa semangat kita untuk melakukan ini gitu. Siap. Oke. Namun bagaimana kita sambil merokok aja gitu biar santai gitu, biar mantap. Santai. Iya, sambil merokok aja gak apa-apa ya, Ayah. Mantap. Iya. Kopi dulu tuh, ah. Ngobrol itu terasa nikmat. Pertama Ya. adanya kopi, kedua adanya rokok. Oke. Itu bagi orang yang nyandu, Ya. Kalau yang cinta rokok, ya. yang cinta kopi. Kalau yang tidak suka ya mungkin mereka lebih nyaman ngobrol tanpa rokok, tanpa kopi. Ya. Tapi kebanyakan orang yang tidak merokok, tidak ngopi, itu mereka kebanyakan ngobrol itu nggak kuat lama. Iya, benar. Orang yang merokok, orang yang ngopi itu ngobrol kuat lama. Soalnya pada tamu gitu ya. Iya. Kalau yang tidak merokok, Bukan berarti menghalalkan rokok, bukan berarti menghalalkan suatu perkara yang tidak halal. iya benar. Bukan begitu maksudnya. Iya.
Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Balaga Juara Dakwah dimanapun kalian berada, oke kita break dulu sebentar, ada telepon masuk. Baiklah sahabat-sahabat Balaga Juara Dakwah, mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis ya. Jadi gini dari media online Balaga Juara Dakwah ada beberapa pertanyaan setelah kita cek gitu ya. Tadi yang ingin dipertanyakan kepada AA. Adapun pertanyaannya kurang lebih ada berapa ini? Ada 5.000 ini kalau nggak bohong loh. Ya lumayan lah pertanyaannya, lumayan banyak, lebih dari 3 lah. Bagaimana ini, mau dibahas satu-satu apa langsung semua ini ya? Gaskan ya. Mau bab per bab apa pasal per pasal? Oke. Kita langsung saja ya sahabat-sahabat Balaga Juara Dakwah yang tadi bertanya ya. Insya Allah akan dijawab langsung sama A. Ajhari. Yang pertama ini dari siapa ini? Yang jelas pertanyaannya begini A. Jadi keluar darah pembukaan sebelum melahirkan, apakah wajib adus atau tidak itu? Dan apakah wajib sholat atau tidak? Bagaimana itu? Keluar darah pembukaan sebelum melahirkan. Dalam kitab Kasyifatus Saja karangan Al-Imam Nawawi, yang dimana kitab Kasyifatus Saja itu ialah syarah dari kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami. Nah, di situ tertera ada 6 yang diwajibkan untuk menjalankan adus ketika yang 6 ini dialami. Yang pertama ialah junub. Yang kedua ialah keluarnya air mani. Yang ketiga ialah wanita yang selesai masa haid. Yang keempat ialah wanita yang selesai masa nifas. Yang kelima ialah wanita yang wiladah, selesai melahirkan. Dan yang keenam ialah mati. Nah, adapun hadas yang keluar sebelum melahirkan itu tidak termasuk ke dalam nifas, karena di dalam konsep nifas itu ialah hadas yang keluar setelah masa kosongnya rahim, berarti setelah melahirkan. Sedangkan wiladah itu hadas yang keluar ketika proses melahirkan. Sedangkan yang dipertanyakan itu ialah masa tepat pada pembukaan sebelum melahirkan. Nah, itu termasuk ke dalam istihadah. Istihadah itu wajib untuk dibersihkan, tapi tidak wajib untuk melaksanakan adus. Dan ketika dia meninggalkan sholat, maka dia wajib mengqadha'nya. Nah, adapun masalah pembukaan itu, jikalau dia melalui proses pembukaan sebelum melahirkan itu dibarengi dengan rasa sakit yang luar biasa, maka dia diperbolehkan untuk tidak melakukan sholat pada masa itu, tapi wajib mengqadha. Wajib mengqadha di masa dia sehat walafiat. Setelah bersih. Setelah beres melahirkan, setelah apa, yang penting dia mengqadha pada waktu itu. Adapun kalau sakitnya cuma ringan, bahkan hanya keluar darah ataupun hadasnya saja, tidak dibarengi dengan rasa sakit, dia wajib sholat pada masa itu, dan kalau ditinggalkan wajib qadha di waktu yang lain. Berarti itu bukan hadas berarti itu ya, pembukaan itu? Bukan termasuk ke dalam hadas, tapi itu termasuk ke dalam istihadah. Penyakit. Yang mewajibkan untuk adus itu cuma ada 6. Pertama ialah orang yang junub, kedua ialah orang yang keluar air mani, baik itu disengaja maupun karena jima suami istri ataupun yang lainnya. Yang ketiga haid, nifas, wiladah, dan mati. Sedangkan itu termasuk ke dalam istihadah. Menurut pendapat kebanyakan ulama, itu termasuk ke dalam istihadah. Wajib melaksanakan sholat, tetapi kalau ditinggalkan karena rasa sakit, ya wajib mengqadha di waktu yang lain ketika dia sedang tidak merasakan rasa sakit. Tapi kalau sakitnya ringan itu bisa untuk melaksanakan sholat, harus melaksanakan sholat, karena itu termasuk ke dalam istihadah. Nggak termasuk udzur itu ya, kalau ringan mah? Nggak termasuk ke dalam udzur. Wajib dibersihkan, darah yang keluarnya wajib ditutup pakai alat penutup yang pantas, agar tidak dikala melaksanakan sholat tidak berantakan.
laksanakan sholat. Tapi kalau memaboratkan, kalau memaboratkannya dipersilahkan untuk mengqadha di waktu yang lain, asal dengan syarat tidak menjadikan itu seolah-olah itu menjadi tahrumus sholat, waktu yang diharamkan sholat. Enggak, karena itu dari istihadah, enggak termasuk ke dalam waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, untuk yang bertanya tentang pembukaan itu, ya, semoga puas dengan pertanyaan dari AA dan semoga bermanfaat ya. Jadi intinya berarti gak perlu mandi kalau Gak perlu mandi wajib, yang Ya. penting wajib membersihkan. Nah. Itu pun kalau keluar di masa yang bukan masa haid, karena haid itu kan punya masa, Ya. per bulannya itu punya masa, punya waktu. Nah, kalau itu keluar yakin murni itu pembukaan sebelum melahirkan, itu ada istilah pembukaan, nah, itu tidak termasuk ke dalam hadas yang wajib untuk adus, tetapi wajib dibersihkan. Dan kalaupun sholatnya tertinggal, wajib mengqadha sholatnya itu. Nah, berarti begitu kesimpulannya ya kepada saudara atau sahabat belaga juga dakwah. Ya. Nah, melanjut ke pertanyaan kedua nih, A nih. Yaitu apa tanggapan AA tentang viralnya kasus salah satu ustadz yang menghamili 22 santriwati. 22 santriwatinya ini, A, ini. Bagaimana itu tanggapannya? Anak nggak sebut dia ustadz, Ya. karena nggak, yang galib di tempat kita yang dimaksud dengan ustadz itu ialah dia yang memperkenalkan kita terhadap suatu perkara yang dimana perkara tersebut bersangkut pautan dengan agama.